Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Cici. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sengaja saya mengundang datang ke sini menemui saya untuk saya ini melakukan kegiatan partisipasi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Kira-kira apakah itu keberatan dengan saya ini, Bu? Apakah itu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang hendak saya ajukan? Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Baik, kita langsung saja boleh. Jangan tegang-tegang amat, kita biasa saja. Pertanyaan saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti ketika Ibu masuk ke dalam kelas itu, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu bawakan? Yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran itu agar siswa itu mampu menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan saja, dan siswa mampu menggunakannya untuk menyelesaikan dalam permasalahan sehari-hari dengan baik dan baik. Oke, nanti siswa itu dituntut harus bisa untuk melakukan operasi hitung bilangan gajah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu luar biasa, bagus sekali. Terus yang kedua, kira-kira nanti dalam pembelajaran itu area pengembangan yang Ibu hendak capai dalam kegiatan pembelajaran itu apa Bu ya? Area pengembangan. Area pengembangan yang ingin saya sampaikan, saya berharap anak-anak itu akan Meningkatkan meningkat minat belajarnya yang pertama. Yang kedua, siswa itu mampu menggunakan atau menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya itu yang berhubungan bilangan bulat, ya. bilangan cacah itu dengan baik dan benar. Terus yang berikutnya ingin meningkatkan rasa disiplin positif siswa. oke, ya. Jadi artinya nanti dalam beberapa area pengembangan yang akan dicapai, diantaranya itu budaya positif tadi, terus meningkatkan minat belajar siswa dan tentunya untuk meningkatkan pemahaman siswa. Oke, bagus. Terus strategi yang hendak Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti apa Bu ya? Strategi yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran itu, yang pertama saya akan menggunakan bahasa ibu atau bahasa-bahasa yang mudah dipahami anak. Sehari-hari mungkin Bu ya. Terus yang keduanya, saya akan memberi tugas kepada anak, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang berikutnya kemudian saya akan memberi kesempatan kepada anak untuk maju ke depan untuk menyelesaikan soal-soal tentang bilangan saja. Oke, jadi ada 3 strategi yang Ibu gunakan yang saya ceritakan, yaitu tugas pokok individu maupun kelompok, terus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk maju ke depan. Oke, itu bagus. Dan yang terakhir menggunakan bahasa ibu luar biasa. Itu adalah strategi yang sangat baik, sudah berhasil Bu ya. Terus dukungan kira-kira nanti dalam pembelajaran, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk strateginya itu? Dukung yang saya butuhkan untuk proses pembelajaran saya. Yang pertama, yang positifnya sarana dan prasarana. Yang berikutnya media pembelajaran. Yang berikutnya lagi sumber belajar, itu yang berupa buku cetak dan LKS. Oke, jadi ada beberapa sarana yang diperlukan dalam kegiatan itu. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan observasi? Insya Allah kegiatan observasi akan saya lakukan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Jadi nanti insya Allah pada tanggal tersebut, pada tanggal Jumat 1 Maret 2024 saya akan datang ke kelas Ibu. Nanti mohon bantuannya, saya akan datang melakukan kegiatan observasi. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin percakapan praobservasi kita cukup sampai di sini. Lanjut nanti ke kegiatan observasi dan nanti ada sedikit lagi pertanyaan kegiatan pasca observasi. Nah, terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita belajar untuk berdoa dulu agar kegiatan belajar kita berjalan lancar. Ayo berdoa, mulai. Selesai.
hari, setiap hari kita membaca. Sama kita baca 2 surah dulu, yuk. Kita awali dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian itu lebih paham awali tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacat, dan kalian semua, kita semua bisa menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sebelum materi dimulai, hari ini siapa yang gak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Alhamdulillah. Nah, kita ingat dulu materi yang kemarin. Operasi hitung itu ada 4 tanda. Tandanya apa aja? Tambah, kurangi, kurang. Nah, dalam operasi hitung itu kita belajarnya tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacat. Operasi itu kemarin kita belajar melibatkan, yuk, 1 kali, terus bagi, terus tambah, kurang. Kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, dalam operasi hitung semuanya dipakai. Dalam operasi hitung campuran semua tanda dipakai. Ya. Nah, sekarang perhatikan, untuk mudah mengingatnya tuh, di rumah punya kakak, punya adik, antara kakak sama adik lahirnya duluan mana? Kakak. Begitu juga dengan operasi hitung ini, ya. Operasi hitung ini biar kita lebih paham, kita gunakan bahasa kakak sama adik. Yo, yang di atas ini kakaknya yang di atas.
Yang pertama, kita lihat 25 dikurang 5 dibagi 5. Kita lihat, ada kurang, ada bagi, ada tambah, ada kali. Kita lihat, kerjakan yang mana dulu? Kerjakan yang bagi dulu. Kenapa yang bagi? Karena kakaknya yang lain. Yuk, yang nggak punya kawan, turun. Tandanya turun. Kerjakan yang di dalam kurung. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5. 1. Yang nggak punya kawan, turun. Nah, ada kurang, ada tambah, ada kali. Sekarang kerjakan mana dulu? Kali. Kenapa kerjakan yang kali dulu? Karena kali kakaknya tambah sama yang nggak punya kawan, turun. Semua yang tidak punya kawan turun. 7 dikali 2. Sekarang tandanya tinggal 2. Kurang sama tambah. Mana dulu? Tambah. Kurang. Kenapa kurang? Karena tambah sama kurang saudara. Yang lahir duluan kakaknya. Nah, sekarang yang lahir duluan 1 sama kurang sama. Dari depan atau dari belakang? 9 ditambah 4. 13. Ditulis 3. 1 ditambah 4. 5. Tambah 1. Berarti yang benar yang mana? 23. Baik. Kita tepuk tangan buat kita semua. Biar tambah semangat pembelajaran kita buat ice break yang aram sam-sam. Masih dengan suara yang biar yang ngantuk tidak lagi ngantuk. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Aram sam-sam, aram sam-sam, gole 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 gole. Aram sam-sam, aram sam-sam, aram sam-sam, gole 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 gole. Sam-sam, adari adari, gole 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 gole. Sam-sam, adari adari, gole 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 gole. Sam-sam, pada semangat. Nah, kalau kita sudah semangat, sudah paham belum materi yang ibu sampaikan? Sudah. Kalau sudah paham, coba kita kerjakan 2 nomor saja. Tapi 4 tandanya ada ya. 75 ditambah 25 dibagi 5 dikali 2 dikurang 10. Yang nomor 2, 27 ditambah dikurang dulu aja. Dikurang 7 dikali 5 ditambah 12 dibagi 2. Coba kerjakan. Keluarkan bukunya masing-masing.
dikerjakan ke depan. Untuk nomor 1. Oke, kasih tepuk tangan buat Maki. Ya, salah apa betul? Sekarang lihat ke depan. Bagi kali kurang. Sama Maki kerjakan yang bagi dulu. Salah betul? Jadi 75-nya turun. 25 dibagi 55 yang nggak punya kawan semua tuh. Ya. Untuk hari ini paham materinya? Sekarang kita tulis PR-nya ya untuk dikerjakan di rumah. Dua PR dengan angka yang sama tetapi dengan tanda yang berbeda. PR ini kalian kerjakan di rumah secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, besok satu kelompok itu ada yang mewakili maju di depan. Paham? Ada yang kurang paham? Ada. Sekarang berkelompok. Besok 3. nah, untuk materi hari ini sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah paham, coba ibu tanya dulu. Ibu tanya dulu. Ajis, kalau kali sama kurang kerjaan mana dulu, Jis? Kali. Sekarang Alifah, Sabila. Kalau tambah sama kurang kerjaan mana dulu, Pak? Tambah. Kalau Maki, kalau kali sama kurang kerjaan mana dulu, Kiki? Kali. Berarti paham semua ya? Oke. Kalau paham semua, untuk materi kita ke depan kita akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar ada persegi panjang. Bukunya di rumah dibaca dulu tentang bangun datar. Jadi besok sudah sedikit tahu apa itu bangun datar. Baik, cukup sekian Ibu untuk pelajaran Ibu hari ini. Kita akhiri dengan doa ya. Udah dikasihin. Hari ini saya Hidayat Putra, CKP Angkatan 9 dari PDWCN 1 Sukadana Baru ingin melaksanakan kegiatan pasca observasi terhadap Ibu Wiji Asmawati. Beliau adalah wali kelas 4D. Ya.
Oke, baik Bu, bisa kita mulai sekarang. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya Bu Uci. Tadi saya sudah melakukan observasi di kelas sampean. Sekarang juga saatnya Ibu datang ke sini bersama saya dan Bu Indria untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Apakah kira-kira itu sudah siap untuk saya lakukan kegiatan pasca observasi ini Bu? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Bisa kita mulai artinya Bu ya? Insya Allah. Oke. Jadi saya tanyakan dulu perasaan Ibu. Tadi setelah saya datang ke sana melakukan observasi, saya datang ke kelas Ibu, mengamati Ibu mengajar, itu perasaan Ibu bagaimana ya? Baik. Di awal proses pembelajaran Bapak melaksanakan observasi terhadap saya dan proses pembelajaran saya. Awalnya saya terus terang merasa grogi, merasa gugup. Setelah proses pembelajaran itu berjalan, alhamdulillah perasaan saya tenang dan pembelajaran berjalan lancar. Oke, terima kasih. Awalnya grogi, nggak apa-apa karena kita nggak tiap hari di observasi Bu ya. Ini hal yang wajar sekali. Oke, baiklah. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang telah tadi Ibu lakukan di kelas itu apa saja Bu? Area pengembangannya? Area pengembangan yang saya lakukan terhadap peserta didik Ya. saya itu adalah mengembangkan pemahaman siswa tentang materi operasi hitung campuran pajak pada bilangan cacat pada materi pembelajaran mata pelajaran matematika. Oke, itu adalah area pengembangan bilangan cacat. Lalu tingkat keberhasilan dalam area pengembangan itu bagaimana? Alhamdulillah sudah pembelajaran berjalan lancar, pemahaman anak sudah alhamdulillah 60%, mengalami pemahaman yang menurut saya pemahamannya anak dan pengembangan sudah berjalan lancar dan pemahamannya sudah 50% lebih, jadinya sudah alhamdulillah. Sudah baik lah ya. Oke. Pasti Bu ya, dalam suatu kegiatan pembelajaran itu ada kendala dan kekurangan. Melihat ini tadi masih 60%, kira-kira kendala dan kekurangannya itu seperti apa Bu? Kendala dan kekurangan yang saya alami itu ada beberapa anak yang beberapa anak itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kurang aktif ya. Uh-uh. Kalau kurang aktif kira-kira sebabnya apa Bu? Menurut Ibu? Kemungkinan besar itu proses pembelajaran kurang maksimal, pemahaman anak kurang maksimal, keaktifan anak kurang, itu dikarenakan karena Kurang. satu, sarana dan prasarana yang mungkin kurang. Yang kedua, mungkin suara saya dalam menyampaikan materi tidak seberapa terdengar oleh anak-anak yang ada di pojok atau mungkin di belakang. Oke, bagus. Karena tadi sarannya kurang baik, bisa dibangun. Karena memang kelasnya jauh, luas, dan itu juga suaranya kurang kelas itu ya. Kalau nanti ada sarana dan prasarana mungkin akan terjadi peningkatan pada keberhasilan yang dicapai. Oke, lalu rencana apa Bu yang ingin Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk rencana pengembangan selanjutnya saya ingin mencari metode, mencari sarana dan prasarana melengkapinya, mungkin dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah didapat dan mengeraskan suara saya, serta mungkin menggunakan bahasa-bahasa ibu yang mudah dimengerti oleh anak untuk memahami materi. Oke, jadi menggunakan aset yang ada dan menggunakan bahasa yang akrab dengan anak sehingga nanti akan lebih tertarik dan akhirnya akan mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Kapan akan dilakukan rencana yang bagus? Menurut rencana saya, insya Allah setelah pelaksanaan PTS ini secepat mungkin saya akan melaksanakan rencana tindak lanjut kekurangan atas proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Uci atas waktunya. Itu adalah pertanyaan pasca prestasi yang ingin saya tanyakan, sudah dijawab semuanya dan saya sudah mencatat hasilnya di sini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Tim ya, barangkali Bu Tim ingin menanggapi dari apa yang telah saya lakukan dengan Bu Uci. Silakan Bu Tim. Terima kasih Pak Yuda ya dan Ibu luar biasa, mantap, keren. Dan coachingnya Pak Yuda sudah bagus, banyak pertanyaan di Google, kemudian sudah
di sini ada kelihatan gitu juga sudah mengidentifikasi tadi pembelajarannya mana yang berhasil, mana yang berhasil, kan seperti itu. Kemudian ada tanya-tanya juga kapan melakukan lagi, nanti apa yang diperbaiki, dilakukan kapan, kan seperti itu. Itu sudah keren, sudah luar biasa, sudah bagus. Ya. Cuman dari proses tadi atau lebih mungkin 5 menit ya Pak ya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan sedikit saja kekurangannya Pak ya. Ya, silakan. Berikan depannya ya. Itu mungkin apresiasi yang Bapak berikan kepada kunci itu masih kurang. Gitu, ya. Kalau kita awal Bapak langsung to the point. Apresiasi dulu apa yang sudah dilakukan izin gitu di kelas itu belajar berkat itu luar biasa, lebih bagus sampai anak-anak itu antusias dengan belajar yang ibu lakukan luar biasa gitu kan. Tadi kita suruh ke tanya-tanya gitu. Terakhir juga ditutup dengan itu tadi dengan mengapresiasi gitu. Jadi kalau kita dalam coaching itu ada namanya kita apa ya, model sandwich itu kan roti kemudian roti lagi, jadi ujian diberikan di tengah itu apa gitu mungkin, kemudian nanti ujian lagi gitu, sehingga si yang kita ajak yang kita coaching itu dia tidak down gitu kan, tidak berarti saya hanya penuh dengan kurang enggak gitu, punya banyak kelebihan loh di sini gitu kan, hanya punya sedikit aja berarti kan. Jadi pokoknya sudah luar biasa, tak lihat Pak Yuda sudah menguasai teknik ini Mbak. Ini akan sangat bermanfaat sekali di NHK Bapak dan Ibu apabila Bapak kemarin membeli NHK yang konsultasi tentang sejawat. Seperti ini tadi sudah selesai jelas Ibu di observasi, kemudian konsultasi di kelas, kemudian ini paskanya kan ada belakang-belakangnya Pak ya, diisi diberikan bukti foto-fotonya aja mungkin 2-3 waktu kelas 1, waktu foto di kelas 2, waktu pasca ini 1 dan 4 foto itu sudah bisa untuk bukti hukum di etik kita di dalam itu. Kalau kita memilih yang konsultasi tentang sejawat kan ada itu ya, dan itu belum berbalik peran itu sudah sama-sama dapat poin 8 gitu. Ya, kita kedepannya akan melaksanakan apa yang disampaikan tadi. Oke. Selamat ya. Terima kasih diucapkan kepada Udin. Ya, intinya saya juga mengucapkan terima kasih luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan dari di kelas, sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas kegiatan guru penggerak ini. Ya, luar biasa. Pokoknya Ibu pertahankan apa yang Ibu lakukan di kelas karena menurut saya tadi apa yang Ibu lakukan sudah sangat menarik. Oke, terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu yang sedang sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita dengan